Halo semua, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar cara membuat kartu dan letterhead perusahaan. Hal yang pertama harus dilakukan adalah membuat file baru dengan cara file dan ketik new. Di sini akan terdapat kolom di mana kita bisa mengatur ukuran, color mode, raster effect, dan juga orientation. Untuk membuat kartu perusahaan, saya menggunakan lebar 9 cm dan juga tinggi 5, cm dengan orientasi landscape. Untuk bleed, saya menggunakan 0 cm. Untuk color mode, saya menggunakan RGB color. Raster effect, screen 72 ppi. Langsung saja klik create. Maka akan muncul blank space seperti ini. Hal yang harus kita lakukan adalah membuat rectangle dengan cara menggunakan rectangle tool. Lalu kita klik di mana saja. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita bisa mengatur panjang dan lebar rectangle yang akan kita gunakan. Untuk lebarnya saya menggunakan 9 cm dan untuk tingginya saya menggunakan 0,4 cm. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan yang terdapat di sini masih menggunakan stroke. Pada kolom properties kita bisa merubah stroke-nya menjadi transparan atau non, dan berubah fill-nya menjadi abu-abu. Lalu kita bisa letakkan di bawah seperti ini. Yang kemudian kita susul lagi dengan rectangle baru dengan cara yang sama, rectangle, klik. Namun kali ini saya menggunakan ukuran lebar 9 cm dan tingginya 0,15. Akan muncul seperti ini lagi. Sekarang kita mengaturnya ke angka atau ke warna merah tua. Letakkan di bawah dan jadilah untuk tampilan dasar kartu perusahaan. Ini hal yang harus kita lakukan selanjutnya adalah import logo perusahaan dengan cara ketik file lalu ketik place. Maka akan muncul tampilan untuk gambar mana saja yang akan kita pilih. Di sini saya menggunakan dua gambar, yaitu ini. Setelah memilih gambar, kita biasanya akan disuguhkan dengan tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan di mana kita akan meletakkan gambarnya. Caranya adalah kita cukup mendrag gambarnya ke posisi yang kita inginkan, seperti ini. Maka gambar yang pertama akan muncul seperti ini. Untuk gambar yang kedua, saya menggunakannya sebagai dekorasi. Saya letakkan di pojok kiri bawah, seperti ini. Untuk gambar yang kedua ini akan saya atur agak tenggelam, karena ini posisinya di atas. Saya ingin membuatnya di posisi paling bawah dengan cara ketik Ctrl Shift dan juga buka kurung kurawal. Kita sesuaikan posisinya dengan menggunakan drag dan juga shift pada mouse. Baik, seperti ini cukup. Lalu langkah yang selanjutnya adalah merubah logo yang opacity-nya 100 ini, kita rubah ke opacity yang agak transparan. Di sini ada kolom properties di mana kita bisa merubah opacity-nya
dari 100 menjadi 10 poin. Maka akan terlihat bedanya seperti ini. Langkah kedua setelah selesai untuk proses pemasukan logo, yang selanjutnya adalah tahap yang ketiga, yaitu tahap typeface, atau kita memasukkan font atau teks dalam kartu identitas perusahaan ini. Caranya adalah menggunakan type tool dan kita klik di mana saja agar mendapat tampilan seperti ini. Dari tampilan seperti ini kita bisa berubah kata-katanya. Di sini saya menggunakan nama dan juga jabatan. Baik, di sini kita atur pada atas pojok kiri seperti ini. Lalu untuk langkah selanjutnya adalah membuat alamat untuk perusahaannya. Alamatnya akan saya taruh di pojok kanan bawah. Caranya sama, kita tetap menggunakan type tool, namun kali ini tidak langsung diklik, melainkan di drag, sehingga tampilan yang muncul seperti ini. Untuk tampilan di drag ini sebenarnya sama dengan yang diklik langsung, tapi ini formatnya lebih kepada teks-teks yang panjang, jadi kita bisa menggunakannya untuk alamat di sini. Baik, di sini alamatnya kita asal saja draw. Karena di sini tampilan yang muncul tidak semua, karena kolom dalam teksnya ini terlalu sempit, maka kita bisa melebarkan kolomnya atau merubah ukurannya. Di sini adalah 12 poin untuk ukurannya. Saya akan membuatnya menjadi 6 poin. Di sini belum selesai, akan saya lanjutkan lagi. Kita sesuaikan isi kontennya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk paragrafnya saya akan menggunakan rata kanan. Pencet ini, maka akan muncul tampilan rata kanan seperti ini. Setelah teksnya selesai, kita membuat call to action dengan cara membuat rectangle. Kita membuat rectangle kecil seperti ini, lalu Ctrl F untuk menduplikasi di tempat yang sama, lalu saya drag ke bawah. Saya duplikasi lagi secara Ctrl C dan Ctrl F di tengah sini. Kita rubah warnanya, kita select satu-satu menjadi merah. Kita sesuaikan posisinya sesuai dengan konten yang di sebelahnya. Setelah ini beres, kita tinggal menambahkan teks. Kita atur dulu untuk rata kiri agar tulisannya kelihatan.
Selanjutnya kita rubah di sini menjadi nomor telepon. Untuk rectangle kedua, kita isi dengan email perusahaan. Untuk kontak yang ketiga, kita isi dengan media sosial. Sebenarnya call to action ini merupakan opsional dari kartu identitasnya. Namun alangkah lebih baik tetap ada karena seseorang akan membutuhkannya jika memiliki kepentingan pribadi ataupun perusahaan. Baik, di sini tampilan awalnya sudah selesai, namun saya akan merubah fontnya untuk mempermanis tampilan desainnya. Di sini tampilan awal fontnya adalah Myriad Pro. Saya akan ganti menjadi Railway. Kita tulis ini Railway Light. Sama juga seperti ini, kita ganti juga menjadi Railway Light. Hal yang serupa seperti call to action ini juga diganti juga menjadi Railway Light. Untuk desain dari nama dan juga jabatannya, saya akan mempermanis lagi dengan cara kata arsyandanya ini dirubah dari light menjadi bold atau semi bold. Dan juga kreatif directornya kita kecilkan poin fontnya menjadi angka 10 ataupun 9. Baik, beginilah tampilan final untuk kartu identitas perusahaan. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan pembuatan letterhead perusahaan. Caranya, yang pertama adalah di sini saya menginginkan mereka ada di satu dokumen. Jadi saya cukup menekan Edit Artboards, lalu saya klik tambah di sini New Artboard. Tapi untuk presetnya atau ukurannya saya akan ganti kepada A4. Di sini ada oversize, tapi kita bisa sesuaikan. Di sini move artboard di artboardnya nyala, jadi kita matikan agar konten yang di artboard satu ini tidak ikut. Kita geser, kita ubah orientasinya menjadi portrait. Baik, sini ada blank kosong lagi. Sebenarnya dari kartu identitas ini kita bisa memindahkan konsepnya kepada letterhead. Baik, di sini akan saya lakukan dengan cara yang sama seperti membuat letterhead, membuat kartu identitas tadi. Ini cukup mengcopy paste saja CTRL dan V. Kita atur ukurannya sesuai dengan letterhead. Kita desain di sini, kita taruh pojok kanan atas. Lalu kita membuat garis menggunakan pen tool sebagai hiasan. Tarik dari intersect kiri, jajar dengan logo sampai hampir mendekati logo. Klik enter, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini garisnya masih kosong atau tidak ada warnanya, maka kita akan rubah. Untuk fill-nya kita kosongkan atau non, dan untuk struknya kita buat menjadi warna merah dengan poin 1 ataupun 2. Nah, selanjutnya angka yang sama namun dari intersect kiri
mendekati logo, dia akan otomatis sama dengan yang sebelah kiri. Baik, itu langkah pertama. Langkah selanjutnya sama seperti kartu identitas, kita membuat rectangle menggunakan rectangle tool. Kita atur di sini adalah lebarnya 20 cm, tingginya kita menggunakan 5 cm. Ini terlalu besar. Karena ini terlalu besar, kita atur lagi di sini di kolom properties. Height-nya kita atur menjadi 2 atau 3. Saya menggunakan 2 atau 3 boleh. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita sesuaikan lagi struknya, kita non atau kita transparankan, dan untuk fill-nya kita isi juga dengan abu-abu sama seperti kartu identitas. Kita letakkan di bawah tengah, akan muncul tampilan seperti ini. Hal yang sama kita lakukan lagi, rectangle, klik, dan ukur sesuai dengan keinginan. Sini saya menggunakan 0,5 cm untuk rectangle kedua. Kurang lebih akan seperti ini. Saya atur posisinya bersebelahan dengan rectangle yang pertama dan mengatur warnanya menjadi merah tua. Akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya untuk teksnya menggunakan hal yang sama, menggunakan type tool. Sini saya akan tulis salam hormat. Saya akan rubah ukurannya menjadi 12 poin. Dan menempatkannya di tengah kertasnya. Selanjutnya untuk salam hormatnya sudah ada, kita lanjutkan lagi dengan penggunaan type tool dengan cara mendrag di bawah salam hormat ini, mendrag sesuai dengan keinginan yang dibutuhkan. Nah, karena di sini yang muncul ada huruf-huruf atau kalimat default, saya akan merubahnya sedikit dengan mengeditnya. Sini saya rubah dulu menjadi light, maka akan seperti ini. Dan sini saya akan mengatur panjang katanya, menghapus beberapa kata yang tidak perlu agar terlihat rapi. Kurang lebih seperti ini. Lalu saya akan rata kanan kiri dengan menuju properties, kolom paragraf, dan sini ada, saya akan meratakan kiri, ratakan kanan dan kiri maksud saya. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Karena ini posisinya agak kurang tepat, maka kita akan drag sini satu, kita group, Ctrl G, dan kita letakkan di tengah dengan menggunakan properties align horizontal line center. Kita akan memperbaikinya dengan sendirinya menuju posisi di tengah pas. Selanjutnya saya akan membuat signature column dengan cara type tool, lalu saya ketik di sini nama saya Marsyanda. Saya menginginkan ini tampak bold agar terlihat jelas, sama seperti yang salam hormat tadi. Kurang lebih seperti ini. Dan
untuk signature-nya kita menggunakan asal saja, menggunakan brush tool, paint brush tool, kita asal gambar saja. Kita rubah warnanya, struknya dari hitam menjadi merah tua. Lalu kita atur lagi di sini dengan menggunakan control group, kita atur menuju tengah. Maka akan muncul seperti ini untuk tampilan akhir dari template yang bisa digunakan. Selanjutnya kita akan membuat sama seperti kartu identitas, di mana letterhead ini perlu ada call to action dan juga alamat perusahaan. Oh iya, saya hampir lupa meletakkan logo dari kreatif agensi kita ini untuk menambah pemanis dari letterhead yang kita gunakan. Sini ada logo perusahaannya, kita atur sama seperti kartu identitas. Kurang lebih seperti ini. Kita bisa perbesar lagi. Ya, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kita akan membuat call to action di sini dan juga alamat di sebelah kanan sini. Sebenarnya dari konsep yang sudah ada, kita hanya mengcopy paste dari kartu identitas yang telah kita buat. Caranya kita select satu-satu, collection ini, dan juga select untuk alamatnya. Kita akan muncul tampilan seperti ini. Kita tekan tombol Ctrl C, lalu kita letakkan di artboard kedua ini, kita tekan tombol Ctrl V, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk call to action, kita cukup drag, kita group, kita letakkan di bawah sini, di kiri bawah. Lalu karena ini ukurannya terlalu kecil, kita bisa sesuaikan ukurannya dengan cara drag menggunakan shift agar tidak merubah ukuran yang sebenarnya atau tidak terkompresi, gepeng ataupun tidak sesuai dengan yang telah ada. Untuk alamatnya di sini karena ini juga terlalu kecil, namun kalau kita drag dia masih tetap kecil. Caranya adalah kita merubah point untuk teksnya. Sini kita drag dulu, lalu kita rubah poinnya. Kita sesuaikan dengan keperluan. Maka akan seperti ini. Kita letakkan sama posisinya seperti tadi di kartu identitas, yaitu bersebelahan dengan call to action. Baik, untuk transparansi ini kita letakkan di paling bawah menggunakan Ctrl Shift dan juga kurung kurawal buka. Jadi seperti ini. Baik, kurang lebih inilah tampilan akhir untuk letterhead perusahaan dari kreatif agensi yang telah saya buat. Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.